untuk mendengarkan podcast ini. Kekristenan itu perilaku. Kekristenan itu jalan hidup. Tidak bisa digantikan dengan format-format definisi yang disusun dalam sistematika dogmatika atau sistematika teologi. Tidak cukup. Ada yang dirumuskan, ada ruangan untuk merumuskan itu. Tetapi ada ruangan besar yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu kehidupan Kristiani yang konkret dan nyata, di mana seseorang harus benar-benar, saudaraku, harus benar-benar sungguh-sungguh mengenakan hidup kekristenan itu. Oleh sebab itu gereja harus dipisahkan dari dunia. Dipisahkan bukan berarti gereja menjadi eksklusif, meninggalkan pergaulan dengan masyarakat. Dalam doa Tuhan Yesus di Injil Yohanes pasal 17, mari kita perhatikan. Ayat 15, aku tidak meminta ya Bapa, ini doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia ini, luar biasa kalimat ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Secara lahiriah, ya, gereja tidak dipisahkan dari dunia, tetapi dilindungi daripada yang jahat. Ini yang penting, saudaraku. Nah, ini harus kita perhatikan dengan baik, ya. Dipisahkan dari dunia bukan berarti lalu kita menyepi, menyendiri, dan mesti hidup membiara. Kita hidup di tengah-tengah dunia tetapi tidak melakukan kejahatan seperti anak dunia, tidak berpola pikir seperti anak dunia, tetapi memiliki pola berpikir yang benar. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Orang percaya itu orang yang didiami roh Allah. Beberapa kali saya kemukakan bahwa orang Kristen itu tidak perlu memiliki tanah suci di dunia. Tidak memiliki tanah suci, tempat suci, atau benda-benda suci. Tidak ada, tidak perlu. Tubuh kita inilah bait Roh Kudus, saudaraku. Allah diam di dalam tubuh ini. Jadi kalau misalnya ada tur ke Israel disebut Holy Land, Holy Kudus Land, suci, tanah suci. Maksudnya ya itu hanya sebutan saja bagi orang Yahudi khususnya, dan bagi orang Kristen yang memahami bahwa tanah itu merekam semua kejadian-kejadian yang tertulis di Alkitab, ya. Tetapi tidak suci dalam arti sakral dan real, saudara. Tubuh kita ini yang harus menjadi bait yang disucikan. Kita masih hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di dunia, tapi tubuh kita bait Roh Kudus. Itu mengerikan, saudaraku. Artinya membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Sangat berat. Sangat berat. Kalau dulu kita sering ceroboh dengan mulut, dengan sikap, dengan mata, dengan tangan, dengan fisik kita ini. Sekarang tidak boleh lagi, saudaraku. Ya, tidak boleh lagi.
Kalau dikatakan bahwa Immanuel, Allah beserta kita, itu bukan beserta di samping tapi beserta di dalam. Ya. Kalau saudara membaca 2 Korintus pasal 6 ini ayat, maksud saya kalau saudara membaca 1 Korintus pasal 6 ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus yang diam di dalam kamu, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, saudaraku, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, tapi kita membawa baitnya di dalam tubuh ini. Ayat berikutnya, sebab itu tuh, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Ini tidak dipisahkan secara harafiah, tapi dipisahkan secara rohani. Ya, keluarlah kamu dari antara mereka bukan berarti kita tidak lagi bergaul dengan orang di sekitar kita. Pisahkanlah dirimu dari mereka bukan berarti lalu kita menyepi, menyendiri di tempat-tempat di mana tidak ada keramaian lalu hidup membiara, bukan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, ini kuncinya. Maka aku akan menerima kamu. Nah ini, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu kalau kamu keluar dari antara mereka, memisahkan dirimu dari mereka, tidak menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi ini conditional, bukan unconditional. Kematian Yesus di kayu salib itu memikul dosa kita, itu unconditional, tidak bersyarat. Artinya kita tidak harus berbuat baik dulu atau kita melakukan sesuatu, tidak. Unconditional, tidak bersyarat. Tetapi untuk menjadi seorang yang berkeadaan tidak bercacat, tidak bercela atau kudus, itu bersyarat. Kita harus berjuang. Kalau kita tidak berjuang, kita tidak akan bisa diterima. Kita harus berjuang. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuh, saudaraku. Makanya kalau sudah disistematikan, maka implikasinya menjadi surut, bahkan kering, bahkan miskin total, saudara. Tidak ada implikasi konkret, tidak ada aplikasi dalam kehidupan, semua dirumuskan di dalam format-format doktrin teologi, selesai, saudara. Orang hanya debat teologi saja. Yang dibicarakan anugerah ke anugerah, ya, keselamatan oleh anugerah, sudah. Tidak ada implikasi konkret bagaimana seseorang meresponi anugerah tersebut. Aduh, saudara, ayo kita sadar ya, saudara yang masih mengikuti dengan setia ya saudara seminar ini, ayo kita melangkah. Jangan saudara berpikir bahwa ini adalah tindakan menentang sola gratia atau only by grace atau hanya oleh anugerah. Kita tidak menentang, semua ini bisa kita lakukan karena anugerah. Mari saya tunjukkan gambar ini lagi, saudara ya. Semua ini karena anugerah, saudara. Anugerah. Tapi tidak berhenti sampai di sini ya. Anugerah itu bertanggung jawab. Anugerah yang bertanggung jawab artinya merespon anugerah ini dengan menjalani hidup kekristenan. Hidup mengikut Yesus, saudaraku ya. Jadi jangan menjamah apa yang najis.
Kalau menjamah apa yang najis bagaimana? Aku tidak menerima kamu. Nah, doktrin merumuskan keselamatan bukan karena perbuatan baik, karena anugerah. Titik. Jadi kalau ada usaha untuk berbuat baik dianggap mengancam kebenaran ayat itu. Nah, kalau saudara ya membaca Alkitab ya, Efesus pasal 2 ya, betul, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Betul, betul saudaraku. Unconditional, tak bersyarat. Dia memberikan anugerah, kita hanya menerima pengampunan dosa. Dosa-dosa kita selesai di kayu salib. Tapi kodrat dosa kita belum selesai. Maka Efesus pasal 4 tuh, please deh, saudara baca sendiri ya. Efesus pasal 4 dari ayat 17. Efesus juga di situ panggilan untuk menanggalkan manusia lama, untuk hidup mengalami proses pembaruan roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru. Terus membaca lagi ayat 27, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Terus, jadi iblis masih punya kesempatan. Loh, kok bisa loh saudara mengajarkan sudah selamat iblis nggak bisa masuk lagi loh. Lah kita bicara begini kok. Ini karena doktrin yang disistematikan lalu menjadi standar, seakan-akan memiliki otoritas sejajar dengan Alkitab. Ini namanya doktrin yang mengontrol Alkitab, mestinya Alkitab yang mengontrol doktrin. Kadang-kadang orang lebih mengkultuskan seorang teolog daripada mempelajari Alkitab, saudaraku. Dan ini kan satu kesedihan yang akhirnya jemaat jadi korban. Lagi pula faktanya juga di dalam kehidupan, berapa banyak sih jemaat yang mengerti isi Alkitab, yang mengerti doktrin? Tidak banyak. Jemaat hanyut dengan segala kesibukan hidupnya. Jemaat sibuk dengan masalah-masalah pribadinya. Jemaat tidak masuk dalam proses meninggalkan percintaan dunia, meninggalkan daging, tidak masuk dalam perlombaan yang diwajibkan menanggalkan beban dan dosa. Beban itu percintaan dengan dunia, dosa itu percintaan dengan hawa nafsu daging ini. Karena dipindahkan kepada format-format teologi dan jemaat merasa tidak mampu mencapai kursi gading yang namanya teologi, itu hanya dikuasai oleh mereka yang sekolah tinggi teologi, mulai terjadi pemisahan, ada imam, ada awam, ada teolog atau bukan teolog. Padahal semua orang Kristen harus berteologi. Kalau orang mau bergaul dengan monyet harus menguasai ilmu tentang monyet logia. Kalau orang mau bergaul dengan Allah harus belajar tentang Allah, teologi. Teologi yang hanya menjadi format ya susah, harus ada implikasi konkretnya, harus ada implikasi, saudaraku, harus ada implikasi konkretnya. Yang tadi saya katakan, maka para pengajar-pengajarnya harus memiliki model dari manusia yang Allah kehendaki macam apa, bukan model seorang teolog sarjana lulusan sekolah tinggi teologi, apalagi lulusan dari luar negeri, apalagi dari Eropa, sudah seperti barang import yang lebih dari barang lokal. Padahal Eropa sendiri bangkrut, gereja-gereja tutup. Apa yang diandalkan? Saya tidak sedang meremehkan teologi atau lulusan sekolah tinggi teologi. Puji Tuhan kalau orang bisa belajar di luar negeri dan menguasai satu bidang mata kuliah di dalam teologi ya. Tetapi jangan itu dijadikan segalanya. Kita mengikuti Yesus itu berarti mati, kehilangan nyawa. Dan Tuhan berkata, barang siapa
kehilangan nyawa karena aku akan memperoleh nyawa, tapi kalau seorang tidak kehilangan nyawa karena aku, ya dia tidak memperoleh. Nyawa di situ berarti, saudaraku, apa tahu? Mati. Kesenangan dunia. Ini bagian yang tersulit di dalam kehidupan Kristen. Ya, saya mengerti bahwa ini bagian yang tersulit. Kalau Tuhan mengatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa, dan barang siapa kehilangan nyawa karena dia akan memperoleh nyawa. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawa. Ayat-ayat seperti ini banyak di Alkitab. Matius 10 ayat 39, Matius 16 ayat 25, ya. Banyak ayat-ayatnya. Markus 8 ayat 35, ya. Kesenangan dunia harus berani ditinggalkan, saudara. Tidak memiliki arloji mahal, ya enggak apa-apa. Naik kendaraan apa, ya apalah, bersyukur. Ya, kecuali saudara seorang pengusaha perlu performance, ya. Saudara memakai kendaraan yang baik atau mahal, enggak masalah. Karena mewah tidak mewah juga akhirnya kembali kepada nurani seseorang, ya. Orang naik mobil harga 80 juta juga merasa berarti, juga jadi mewah barang itu, saudaraku. Saya tidak sedang membela kemewahan. Sudah tidak lagi lah kita bicara mewah tidak mewah. Kita sudah mau pulang ke surga, saudaraku. Nah, kalau orang nggak ngerti, ya susah dijelaskan, lalu nggak perlu dijelaskan, ya. Nanti di kekekalan kita menghadapi pengadilan, dan ini nggak lama, ya. Nggak lama lagi. Ya. Jadi kalau kita meninggalkan dunia atau dipisahkan dari dunia, artinya kita tidak lagi berharap dibahagiakan oleh dunia atau memiliki nilai diri dari barang-barang yang kita miliki dari dunia ini. Ya, Anda pakai barang bagus juga nggak merasa maknyus gitu, pakai barang jelek juga nggak merasa minder gitu, saudara. Aduh, sudahlah, kita nggak usah terikat lagi di situ. Ada orang-orang kaya yang benar-benar sederhana, tidak menunjukkan kemewahannya. Ada, tapi mungkin dasarnya bukan karena dia tidak mau mewah-mewah, karena pelit. Ya ada. Tapi ada orang yang memang, apa sih artinya kekayaan? Biasanya orang-orang kaya yang lama itu justru tidak show off, tidak menunjukkan kekayaannya. Tapi orang-orang kaya baru, OKB ya, biasanya mau menunjukkan rumahnya yang bagus, lampu kristalnya yang mewah, mobil yang bagus. Kasihan sih saudara orang begitu, kasihan. Nah, kita dulu juga begitulah modelnya. Padahal kita dulu juga belum kaya sih. Baru punya mobil bagus saja sudah, waduh, sudah rasanya kita bagaimana gitu. Itu kampungannya. Jadi kita yang memiliki mobil bagus juga tidak merasa terhormat dengan mobil itu. Yang tidak naik mobil juga tidak perlu merasa minder, karena nilai diri kita bukan barang-barang itu. Kalau saudara masih terikat dengan barang-barang dunia, saya belum meninggalkan dunia. Saya pastikan Anda tidak layak masuk kerajaan Allah, tidak layak. Bahkan Anda tidak layak ada di hadapan Allah. Tidak layak. Coba saudara, saya mengajak saudara untuk begini ya. Kalau mau ya, ayo kita hidup sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya, agar kita bisa masuk di dalam hadirat Bapa, bisa masuk di dalam hadirat Allah, sekudus-kudusnya, sesuci-sucinya. Ya, kita bisa selurus-lurusnya hati kita, sebersih-bersihnya, supaya kita bisa layak menjadi anak-anak Allah. Tidak ada ruginya, tidak dibutuhkan, tidak dituntut uang untuk itu, tidak harus berpendidikan tinggi atau berpenampilan baik di mata manusia.
Ayo saudaraku, saudara yang dari sesi pertama, sesi kedua masih terus manteng ini di depan monitor saudara, baik di smart TV saudara atau di gadget saudara. Oh, saudara pasti berpotensi. Ada kan orang yang hanya iseng melihat lalu pergi, tidak menarik. Nah, itu bukan bagian dia untuk diajak begini. Saudara yang saya ajak begini, ayo. Saya ajak saudara untuk sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya. Nah, ada spirit yang tidak bisa saya bagikan dengan mudah, tapi saya katakan, kalau saya menghadap Bapak di surga, seperti semalam saya berdoa dari jam 11:30 kira-kira sampai jam 12:30, karena saya tidak boleh terlalu banyak buka mata karena pagi ini harus seminar, saudara. Biasanya saya bisa sampai lebih pagi lagi. Saya terus terang ya frustasi ya melihat hidup ini, saudara. Ya jujur saja saya frustasi. Aduh Tuhan, bagaimana kekristenan yang sejati itu? Ya. Saya bergumul, saudara, semasa COVID ini, saudara. Nanti kalau sudah tidak ada COVID lagi, kebaktian berlangsung lagi, untuk apa? Kalau orang hanya datang ke gereja, kebaktian pulang, aduh, sementara kematian pasti dihadapi, kekekalan pasti dijumpai, pengadilan Kristus pasti dijalani atau dihadapi. Ayo kita sekudus-kudusnya, seperti yang saya katakan semalam sampai pagi ya, tentunya dari jam 11:30 sampai jam 12:30 kira-kira saya minta Bapak ya, aku mohon, aku beranikan diri, aku minta agar aku bisa sesuci-sucinya seperti putramu Tuhan Yesus. Minta, karena kita ini mudah kepleset, mudah jatuh, bisa salah. Oh Tuhan, tolong aku. Ayo saudaraku, sebab dengan cara ini kita meninggalkan dunia, karena dunia sudah tergambar di dalam diri kita. Dunia ini sudah tergambar di sini. Ini yang harus kita tinggalkan. Ini yang harus kita gumuli, saudaraku. Saya berharap dengan pemberitaan firman ini, aduh gimana ya kita sadar, saudaraku. Anda dan saya punya banyak kesibukan, banyak aktivitas, tapi yang satu ini tidak boleh ditunda. Aku mau sesuci-sucinya, aku mau sekudus-kudusnya, supaya kita itu bisa meninggalkan segala hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tadi sudah saya ajak membaca 2 Korintus pasal 6 tadi ya, saudara. Pisahkan dirimu dari mereka dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menyambut kamu, menerima kamu. Kalau di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 13 dan 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu pada masa atau waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi suci di dalam seluruh kehidupanmu. Lalu ayat 17, karena kalau kamu memanggil Dia Bapa Allah, yang tidak memandang muka menghakimi semua orang, jadi memandang perbuatanmu, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Ketika orang salah mengerti, salah memahami kalimat atau pernyataan, dibenarkan bukan karena perbuatan, lalu tidak serius di dalam perbuatannya, rusak, saudaraku. Rusak dia rusak. Dia rusak.
Dan ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen hari ini, rusak. Sehingga tidak ada perjuangan yang proporsional untuk memisahkan diri dari dunia. Bukan memisahkan secara harafiah, ya saudara. Disinilah letak pemisahan itu. Ya, karena dunia telah tergambar di sini. Ini masalahnya. Kehilangan nyawa itu berarti kehilangan segala kesenangan dari dunia. Jangan terikat. Kita masih bisa memiliki fasilitas dunia dan kita bisa menjalankan roda hidup kita ini. Tapi ingat, kita menjalankan roda hidup hanya demi agenda menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Dia. Itu agendanya. Jadi baik kita makan atau minum atau melakukan segala sesuatu hanya mengerucut kepada satu maksud, agar aku menjadi anak kesukaan Allah. Jadi kalau orang masih terikat dengan dunia, senang dengan barang dunia, bangga dengan barang yang dia miliki, dia belum meninggalkan dunia ini. Kalau orang menyukai dengan dosa, masih menyukai kebencian, ya, masih benci seseorang, masih menghakimi semena-mena orang lain, dia belum meninggalkan dunia. Kita lihat orang salah, kalau kita yang diberi Tuhan mandat, tegur dengan baik. Kalau tidak, kita diam. Orang yang meninggalkan dunia itu, saudaraku, hidupnya bersih dan tidak dibentuk mold, tidak dibentuk cetakan mold, tidak dimolding oleh dunia. Kalau saudara tidak meninggalkan dunia, dunia akan membentuk saudara. Benar-benar kita menjadi orang yang tidak sama dengan dunia ini. Makin kudamba sampai tidak ada lagi yang kudambakan kecuali kerajaan Allah. Semakin kudamba kerajaanmu tapi nggak nyampe-nyampe. Nah itu yang membuat saya frustasi. Kenapa ya? Ngarang lagu tapi tidak bisa memenuhinya. Nah akhirnya kejawab dengan cara nekat. Nekat. Kalau nggak sesuci-sucinya, aku tidak bisa masuk ruang maha suci Bapa setiap kali menyembah. Gak sampai Tuhan. Kenapa? Dari dulu semakin kudamba kerajaanmu tapi tidak nyampe. Jadi kadang-kadang kita karang lagu bagus-bagus, itu hanya bagus di kalimat tetapi tidak bagus dalam praktek hidup. Ya saya mengajak sekarang kita rame-rame, ayo kita keluar dari dunia, kita pisahkan diri dari dunia. Jangan berpikir, aduh masih ada tempat wisata yang belum kukunjungi. Ya, kalau punya duit kunjungi, tidak masalah, boleh menikmati keindahan, tapi jangan terus terobsesi. Aduh aku belum punya villa di sini, oh rumahku belum seperti ini. Biasanya orang kan melihat lingkungan, lihat sekitar, dan mau memiliki yang orang lain miliki dan mengenakan apa yang orang lain kenakan. Itu kita dimold, dibentuk, dicetak oleh dunia. Nah kalau tidak keluar dari kubangan ini, tidak bisa dicetak oleh Tuhan. Metin siapa ini? Alkitab mengatakan kita ini buatan Yesus mestinya. Apa? Nggak prihatin kita saudara? Waduh kita prihatin saudaraku. Aku ingin memandang wajah-Mu Tuhan. Tuhan juga berkata, aku ingin kau memandang wajahku, dan aku ingin memandang wajah-Mu muka dengan muka. Aduh indah saudaraku, indah. Tapi kalau kita masih mencintai dunia, tidak bisa.
Nah banyak saudara ya, ekonomi lemah, katakan maaf ya kasarnya miskin. Sudah miskin materi, miskin rohani. Saudara miskin semua. Walaupun secara materi miskin tidak apa-apa, tidak masalah, nggak lama kok. Tapi jangan miskin rohani. Kita berkata engkau hartaku Bapa di sorga. Bapak juga berkata engkau hartaku nak, lebih dari kekayaan dunia ini. Sebab satu jiwa harganya lebih dari seluruh kekayaan dunia. Maka kalau ada satu orang bertobat, malaikatku ikut bersuka cita. Kenapa? Karena aku bersuka cita. Nggak mungkin malaikat bersuka cita, Tuhan tidak bersuka cita. Siapa malaikat? Yang numpang di surga itu malaikat atau Tuhan? Tuhan yang punya surga. Malaikat itu adalah hamba-hamba dan pelayan-pelayannya. Jadi kalau sang majikan bersuka cita, malaikat-malaikat ikut bersuka cita. Jika bertobat, tahu Anda bertobat itu apa? Berubah pikiran. Kalau yang saya pahami, ayat itu menunjuk perubahan kodrat. Sampai betul-betul mengalami perubahan kodrat yang tidak bisa balik lagi. Point of no return. Keselamatan menjadi milik pasti. Keselamatan menjadi milik yang pasti, memiliki hak penuh masuk kerajaan surga. Ini tingkat orang Kristen yang tidak menoleh ke belakang. Kita berkata engkau hartaku Bapa, satu-satunya ya Tuhan engkau hartaku. Tuhan berkata engkau juga hartaku, tapi tidak satu-satunya, banyak orang-orang seperti kamu. Dari sejak Petrus, Paulus dan lain-lain. Nah saudara mau nggak menjadi salah satu dari orang-orang yang diakui sebagai milik kerajaan Allah, distempel. Nah kalau orang belum meninggalkan dunia, distempel dunia, milik dunia. Jangan kita sudah miskin di dunia, miskin lagi di kekekalan. Jangan saudaraku. Kita bisa berkata yang kuingini engkau saja Tuhan. Yang begini-begini nih loh yang memikat, yang attract hati Tuhan. Attract hati Tuhan. Dari sekian miliar manusia, Anda attract hati Allah. Kita mesti ngotot gitu. Dan tulus. Hari ini mungkin saudara juga sulit, makan pun sulit, tapi tetap mengingini Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ya, saya hari-hari ini mencantumkan nomor rekening itu bukan karena saya sedang butuh uang untuk diri saya atau gereja ini. Tentu kita nggak perlu cerita-cerita, tapi kalau saudara mau denger ya saya kasih tahu, ribuan orang yang kita bantu sembakonya setiap minggu. Maka saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang mendukung, baik dalam bentuk uang maupun barang. Kalau barang memang kami jadi kesulitan menimbunnya saudaraku. Tapi juga ribuan yang lain, hamba Tuhan sudah mendekati angka 1000 atau sudah ini sekarang. Belum sekolah-sekolah Alkitab, kemarin saya mendapatkan data semalam 70 sekolah Alkitab yang asramanya perlu kita dukung untuk makannya, dan juga para guru-gurunya yang mungkin sudah tidak mendapat gaji. Ya. Jadi bukan kita mau cari-cari uang untuk kepentingan kita sendiri. Ya biar nanti di pengadilan Tuhan kita akan melihat semua yang kita lakukan itu untuk siapa, untuk diri kita, nama besar kita, menjadi mercusuar kita, atau untuk kepentingan pekerjaan Tuhan saudaraku. Kadang-kadang sekolah Alkitab saya telepon sendiri rektornya. Apa yang bisa kami bantu Pak? Kami bukan banyak uang, tapi
Jangan sampai anak-anak tidak bisa makan. Jangan sampai dosen-dosen kalau di daerah itu sulit makan. Kalau hanya 1.500.000 ya kita bisa lah, cukup untuk beli beras. Kalau pimpinan sekolah tinggi tentunya lebih dari itu. Ini bukan untuk sok, saudaraku, karena kita mau mengakhiri hidup ini dengan baik, saudaraku ya. Kalau saya tidak bicara begini, lalu saya bicara ke siapa? Nanti satu hari kelak kalau kita semua mati, lalu saudara tidak tahu, saudara akan berkata, ya Pak Eres nggak kasih tahu kita bagaimana kita ikut terlibat. Tapi ada orang bilang, saya nggak percaya sama Erastus. Ya sudah, nggak usah percaya hari ini, nggak perlu saya dipercaya, nanti saja di pengadilan Tuhan. Kalau saya masih ingin punya rumah bagus, mobil bagus, mobil saya sudah bagus, saudaraku, walaupun itu saya beli second juga, dan masih kredit hari ini, sudah second kredit lagi, saudara. Walaupun bisa beli cash, tapi lebih baik kita bantu untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga berjuang untuk mendapatkan uang bukan dari gereja, saudaraku. Tapi tahun-tahun belakangan ini saya kira saya sudah mulai mau mundur supaya saya bisa fokus ke pelayanan. Sudah tidak ada ingin, kalau masih punya ingin ini barang, mau beli arloji yang bagus, baju yang bagus. Ini kalau ada tukang batik nih, orang batik Semarang, dia tahu harga berapa batik ini. Memang bajunya bagus ya, dilihat di kamera, begitu dipegang, begitu dipegang baru ketahuan. Yang dicuci 2 kali mengkeret. Tapi di kamera mana tahu, nggak masalah. Orang yang menjadikan Tuhan itu harta satu-satunya, jadi berharga dia di mata Allah. Orang hari ini masih serakah dengan hartanya, dia puas dengan hartanya. Bertobat, saudara. Saudara bertobat, sudah syukur punya banyak, Anda bisa nikmati. Sekarang jangan terikat lagi. Oh, kami gereja tidak mengingini harta dan warisan saudara. Aduh, jauh mikirin dapat sesuatu dari saudara. Apalagi kalau kami sudah belajar untuk bergantung ke Tuhan. Uang orang-orang yang pelit, orang-orang yang masih cinta dunia itu uangnya haram. Jangan dikasih di gereja. Itu kami pandang najis, karena hidupnya juga najis. Dia bukan kekasih Allah, dia musuh Allah, dia mencintai dunia. Tidak diharapkan sama sekali uangnya, tidak diharapkan. Kalau dia mentransfer ya terserah, tapi kami tidak berharap untuk orang-orang seperti itu. Karena yang kami harap hatimu, engkau berubah, engkau bertobat. Dengan meninggalkan percintaan dunia, ya, kita itu terlepas dari unsur-unsur kekafiran. Karena unsur-unsur kekafiran itu di dalam percintaan dunia itu. Yang kedua, unsur-unsur kekafiran kita ada dalam nafsu kita. Kita itu jangan kulitnya Kristen, dalamnya kafir. Kafir itu artinya tidak bertuhan kan, saudara, tidak beragama. Nah sekarang konyolnya orang beragama tapi tidak bertuhan. Coba, Abraham itu agamanya apa? Abraham itu agamanya apa? Abraham punya anak Ishak dan Yakub. Yakub punya anak 12 suku. Jelas kok di Alkitab. Alkitab ini, perjanjian lama ini Alkitabnya orang Yahudi. Ini sudah ada 1500 tahun sebelum ada agama Kristen. 2000 tahun, 2100 tahun sebelum ada agama Islam. Ini jelas Abraham, Ishak, Yakub. Apa agamanya? Kalau Abraham menganut agama dari lembah Sumeria, itu agama kafir masih.
Abraham itu percaya Elohim Yahweh. Dia bisa tidak beragama tapi bertuhan. Nah, orang hari ini beragama tapi tidak bertuhan. Beragama tapi unsur-unsur kafirnya di dalam diri. Mencintai dunia, kebencian terhadap sesama, ya, keganasan, kesadisan terhadap orang lain, itu kafir. Jiwanya kafir. Jadi jangan sembarang loh mengatai orang kafir. Kafir itu dari perilakunya. Perilakumu itu agamamu. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, perubahan pola pikir ini, perubahan pola pikir. Karenanya kami sampaikan terus firman Tuhan. Karena saudara banyak di rumah, saya sampaikan lewat Instagram, kita bikin seminar kebaktian. Yang saudara butuhkan hari ini firman. Di tengah-tengah suasana COVID ini yang Anda butuhkan firman. Tapi Pak, juga yang dibutuhkan kan makan minum. Kita juga berjuang itu. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang ada di gerakan berbagi kasih. Namanya GBK, dari Gereja Suara Kebenaran Injil, yang telah mempertaruhkan harta mereka bukan 1-2 miliar saudaraku, dalam jumlah yang sangat besar, dan diantaranya persembahan saudara. Firman yang Anda butuhkan, tapi orang-orang susah juga harus kita bantu nyata, bukan hanya ngomong. Nah, sebenarnya tidak perlu diberitahu ini. Nanti kalau memberitahu tuh mau cari muka, kita juga udah nggak perlu dihargai manusia, saudara. Sudah bicara begini ini, kita juga sudah seperti mayat hidup, saudara. Dipuji senyum, nggak dipuji senyum, ya. Ya, disayang senyum, dibenci juga senyum, ya saudara. Udah. Pokoknya prinsipnya seperti yang orang Jawa bilang itu. Setan ora doyan, demit orang dulit. Setan udah nggak doyan. Ini susah dimakan orang ini. Demit mencolek juga nggak goyang. Mati seperti Yesus, meninggalkan kemuliaan, mengosongkan diri, hidup bagi Allah. Kita juga hidup bagi Allah. Bagaimana kita hidup bagi Allah, menjadi kemuliaan bagi Allah dalam segala hal yang kita lakukan, dan menjadi model. Jadi kalau dikatakan seperti Yesus, jemaat tidak ngerti. Untuk ngerti harus diajar, begini loh pakai kata-kata, dan ini loh baru ketahuan, itu loh seperti Yesus. Tidak hanya dalam format teologi kalimat demi kalimat, tapi dalam peragaan konkret seorang pendeta dan aktivisnya. Maka harus dilakukan, harus terjadi perubahan pola pikir. Dan untuk mengalami perubahan pola pikir, ada harga yang harus dibayar. Lukas 16 ayat 11-12. Kalau orang masih mencintai dunia, dia tidak akan mengerti kebenaran, Pak. Tidak mungkin, Bu, tidak ngerti. Kalau orang masih tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, dia tidak dipercayai harta yang sesungguhnya. Dalam bahasa aslinya, harta yang sesungguhnya itu adalah alitenon, kebenaran. Jadi kalau orang masih matre, mau bagaimana tidak mengerti kebenaran. Mungkin pengertiannya secara nalar bisa. Buktinya apa? Hidupnya tidak berubah. 2, kalau dia khotbah tidak mengubah orang. Tidak mengubah. Ini yang menjadi keprihatinan saya, saudaraku. Baik di gereja maupun di sekolah tinggi teologi yang saya pimpin, sekolah tinggi teologi ekumene. Keprihatinan saya, jangan hanya mengerti apa yang saya khotbahkan, tetapi serap spirit yang saya bagikan. Dan saya pun juga berjuang menyerap gairah spirit Yesus yang menjadi doa kita. Bapa, beri aku memiliki gairah seperti putramu, buat aku bisa serupa dengan Yesus putramu.
Kalau kita melepaskan percintaan dunia, ketertarikan kita dengan dunia ini, saudaraku, kita itu membunuh semangat zaman. Semangat zaman sudah menyatu di dalam pikiran dan jiwa kita. Kalau semangat zaman masih bercokol, bertengger di dalam hidup kita, kita tidak bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh dunia. Dan itulah yang menjadi batu sandungan Tuhan menggenapi rencananya. Ketika Yesus mau ke Yerusalem, Petrus menghalangi dan berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Yesus berkata, "Nyah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan oleh manusia. Engkau batu sandungan bagiku." Salah satu ciri orang yang benar-benar meninggalkan dunia, dia memiliki sukacita menghadapi kematian. Benar-benar dia sudah melihat kerajaan surga sebelum dengan mata kepala sendiri dia ada di sana, sebelum menginjakkan kaki di rumah Bapa. Waktu kita berbaring tidur pada malam hari, kita membayangkan seandainya besok tidak melihat matahari di ufuk timur, matahari di bumi ini boleh melihat matahari yang tidak pernah terbenam di kekekalan. Betapa bahagianya. Ada sukacita. Hidup kita akan sangat bergairah, saudaraku. Akan sangat menggairahkan, saudaraku. Dan terus terang saya tidak pernah memiliki perasaan bahagia seperti hari-hari ini ketika saya belajar untuk betul-betul meninggalkan dunia. Ada sukacita. Saya katakan di mulut saya sambil berbaring, aku akan melihat kerajaan surga. Saya pernah satu kali pergi dibawa oleh seorang sahabat saya ke New Zealand. Saya punya sahabat namanya Pak Handoyo Prawiro. Saya dibawa ke New Zealand. Saya beserta istri. Saya lupa apakah anak saya ikut waktu itu ya. Wah, pemandangannya very beautiful, very beautiful. Dan kalau saya mengingat suatu hari saya akan melihat kerajaan surga, keindahannya jauh lebih dari New Zealand. New Zealand saja sudah begitu indah, begitu cantik, saudara, pemandangannya di beberapa tempat. Wah, kerajaan surga jauh lebih indah. Mungkin sampai mati saya tidak akan pernah lihat lagi New Zealand. Mungkin tidak pernah lagi melihat New Zealand. Tetapi saya akan melihat kerajaan surga yang jauh lebih indah. Saya sudah pernah ke Eropa Timur melihat bangunan-bangunan yang begitu artistik ya. Ya, ada tempat-tempat di Eropa yang tidak terjamah oleh perang, artinya tidak tersentuh oleh bom. Beautiful. Tetapi kerajaan Tuhanku jauh lebih indah dari itu. Kalau di dunia kita bisa melihat pemandangan alam yang indah, melihat kota-kota yang indah, tetapi banyak saudara-saudara kita yang hidup di dalam kesulitan. Kita juga tidak bahagia, saudara. Tidak lepas kebahagiaan kita. Jadi saudara, kalau kita benar-benar memisahkan diri dari dunia, cirinya adalah kita menghadapi kematian tanpa takut sama sekali. Bahkan kita bersukacita karena kita akan melihat kemuliaan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mestinya setiap orang percaya memiliki hati seperti ini.
Ya, memindahkan hatinya di kerajaan surga sejak di bumi. Tidak usah menunggu sekarat di ujung maut, tergeletak di ruang ICU baru. Mulai sekarang. Saudara, ada pertanyaan begini, Om, bagaimana bisa punya tekad kuat lepaskan diri dari dunia? Saya merasa seperti sudah terikat, susah sekali melepaskan. Bahkan dalam berusaha ikut Tuhan pun saya merasa motif saya masih salah, karena rasanya kalau jujur itu lebih karena tidak mau masuk neraka, yang berarti masih sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Tetapi saudara ini masih muda. Ini menurut saya menarik, saya mengagumi orang-orang muda seperti ini. Teruskan tekadmu. Dan untuk mengembangkan, membulatkan tekad itu, selalu mendengar firman Tuhan. Jangan nonton-nonton film yang tidak membuahkan saudara beriman dengan baik. Jangan bergaul dengan orang yang merusak spirit atau gairahmu. Ya, dengarkan firman, jangan bergaul salah, jangan melihat tontonan film bacaan yang tidak membuat imanmu bertumbuh atau lagu-lagu yang membuat imanmu tidak bertumbuh. Lakukan. Selamat berjuang, kamu akan sukses. Salam Pak Erastus. Terima kasih untuk selalu menyampaikan firman Tuhan yang murni. Sekarang ini banyak orang membela doktrin yang mereka anggap benar dengan menyerang orang lain yang tidak dianggap sejalan. Pertanyaan saya, jika Bapak dihadapkan kepada being right or being kind, pilihan untuk berbuat baik atau benar di dalam bermasyarakat, pilihan apa yang Bapak pilih dan mengapa? Terima kasih Pak untuk selalu menjadi teladan bagi kami semua. Sebenarnya masalahnya bukan baik atau tidak baik, being right or being kind, tetapi apa yang menyenangkan hati Allah, pleasing God, apa yang menyenangkan hati Allah. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang membela doktrin yang mereka anggap benar lalu menyerang orang lain, saya tidak tahu apakah orang-orang ini memang disuruh Tuhan berbuat begitu. Tetapi yang saya pahami, kita tidak perlu, bahkan tidak boleh menyerang orang lain. Dengan mengemukakan kebenaran, kita ini sebenarnya bisa secara tidak langsung menyerang orang. Kalau saya berkata ini putih, berarti ini warnanya bukan putih. Sudah cukup. Itu cara santun. Tetangga kita beragama lain, kita tidak akan mengatakan agamamu salah membuat kamu ke neraka. Agamaku paling benar, aku yang ke surga. Tentu tidak. Dia meyakini apa yang dia anggap benar, aku meyakini apa yang kuanggap paling benar. Ya sama-sama kita hidup berdampingan, memberi ruangan orang lain untuk meyakini apa yang dia pandang benar. Ini baru namanya manusia beradab, tanpa membenturkan keyakinan kita dengan keyakinan agama lain. Sekarang sesama orang Kristen, tentu kita tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Kita tidak mungkin dalam segala hal sama, belum tentu. Ada yang sama, ada yang tidak. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu yang bisa berbenturan, yaitu konsekuensi logis. Tapi saya tidak perlu mentolol-tololkan orang, mengatakan orang tolol atau menyesat-nyesatkan orang. Kita harus bermartabat. Kita harus bermartabat, kita harus menjadi seorang yang beradab di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, ya. Jadi bukan pilih apa yang benar dan tidak benar, tapi apa yang menyenangkan hati Allah. Yang saya pahami, yang menyenangkan hati Allah pasti tidak melukai orang lain. Terima kasih Pak untuk pertanyaan ini, atau Bu, ini pertanyaan saudara yang pasti orangnya baik. Rasanya saya bukan Tuhan, tapi dari pernyataannya ini orang baik. Oke.
Atau ini ada tambahannya ya, does to go out, meninggalkan orang tersebut. Ya pokoknya yang kita lakukan harus sesuai dengan perasaan Allah. Saya Ferry Halim dari GSKI Betani Surabaya. Mohon dijelaskan Pak Eras mengenai pemahaman dari banyak orang Kristen bahwa orang percaya yang sudah dibaptis maka Roh Kudus sudah dimeteraikan, dan itu sampai kapanpun walau sudah puluhan tahun jadi Kristen masih cinta dunia, karakter dosa tidak berubah. Jadi karakter Kristus tetap memiliki Roh Kudus meterai itu. Sebab yang saya pahami dari pengajaran Pak Eras bahwa pada waktu orang alami kepenuhan Roh Kudus itu belum mengalami baptisan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan memimpin orang tersebut pada kebenaran, dan jika menolak maka Roh Kudus didukakan, dipadamkan, yang artinya rohku ya tidak selamanya ada di situ, maksudnya begitu. Oh, does to go out, meninggalkan orang tersebut. Oke. Begini. Ini bicara soal dibaptis Roh Kudus ya. Dipenuhi Roh Kudus ini agak rumit, waktunya singkat, tetapi saya mau beritahu. Sejak Roh Kudus dicurahkan, itu satu periode di mana manusia mengalami baptisan Roh Kudus. Orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dibaptis Roh Kudus. Semua yang percaya Yesus, apakah dia diselam atau belum diselam, dipercaya atau tidak, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dibaptis Roh Kudus. Makanya pengertian dibaptis itu harus mengerti dulu, saudaraku. Apa dibaptis itu? Ya, diselam. Ya. Itu kalau orang Yahudi, maksud saya orang non Yahudi mau menjadi Yahudi itu diselam, ya, saudara. Dan mereka harus mulai hidup cara orang Yahudi. Itu namanya baptisan proselit. Ya. Kalau zaman Yohanes Pembaptis, orang dibaptis itu artinya ya sudah jadi orang Yahudi kok dibaptis lagi supaya menuruti hukum sesuai dengan jiwanya atau nafasnya. Tunjukkan buah dari pertobatan. Itu baptisan Yohanes. Ya. Murid-murid Yesus pun pada awalnya memberikan baptisan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Hanya Yesus tidak membaptis. Yang membaptis murid-muridnya. Yesus membaptis dengan roh dan api. Nah itu masa pekerjaan Roh Kudus dinyatakan atau sejak Pentakosta. Sejak Pentakosta. Semua manusia yang percaya kepada Yesus memiliki potensi untuk menerima baptisan. Penerima baptisan Roh Kudus artinya sejak itu Roh Kudus menuntun manusia. Kejadian pasal 6, ketika manusia hidup suka-suka sendiri, Roh Allah mulai undur. Roh Allah mulai undur. Ya. Dan sekarang Roh Allah kembali ke manusia. Ya. Kepenuhan Roh Kudus itu artinya ketika seseorang kepenuhan Roh Kudus itu ada dua jenis. Ketika seseorang menerima tanda-tanda di mana Roh Kudus dicurahkan. Jadi kalau di zaman Kisah Rasul, bagaimana bisa dibuktikan bahwa baptisan Roh Kudus yang dijanjikan Yohanes Pembaptis, maksud saya dijanjikan oleh Allah melalui Yohanes Pembaptis, akan dilakukan oleh Yesus? Kapan bisa kelihatan? Tentu perlu tanda. Mereka berbahasa roh misalnya, mereka bernubuat, itu tanda. Dan saat itulah yang bisa dikatakan kepenuhan roh. Sebab harus ada tanda untuk menunjukkan bahwa masa baptisan Roh Kudus sudah ada, sudah dihadirkan. Tetapi ini bisa sementara. Orang bisa untuk menunjukkan bahwa Roh Allah sekarang bekerja, seorang berdoa, Roh Kudus dicurahkan, orang berbahasa roh. Tapi ini bukan sesuatu yang signifikan penting. Yang penting itu kedua, kepenuhan roh secara permanen, yang ini temporal. Yang permanen adalah ketika orang mengerti firman, dibaharui terus menerus sehingga pikirannya menjadi pikiran Kristus, sesuai dengan pikiran Kristus.
Jadi kalau Alkitab itu Roh Kudus yang tertulis kebenaran-kebenarannya, tetapi kalau Roh Kudus yang diperagakan dalam hidup memenuhi pikiran, nah itu kepenuhan roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu demikian, yang cara berpikirnya telah benar sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu kepenuhan roh secara permanen. Yang ini loh yang benar, yang penting maksud saya. Kalau kepenuhan roh secara temporal itu tidak signifikan penting, karena orang bisa berbahasa roh hari ini, besok bisa saja dia mengutuk orang. Tapi kalau orang penuh roh secara permanen, mulutnya bersih, sikap hatinya bersih, ya. Lalu dinyatakan juga oleh Pak Ferry Halim ini, apakah meterai itu terus menerus? Tidak, meterai itu tidak terus menerus, saudaraku, karena bisa Roh Kudus itu didukakan, dipadamkan, dan dihujat. Jadi bukan tidak mungkin Roh Kudus itu meninggalkan kembali orang itu. Akhirnya karena dia menolak Roh Kudus. Siapa yang menolak ini menolak Allah. Itu ditujukan untuk orang Kristen. Yaitu dalam konteksnya itu untuk orang Kristen. Jadi jangan mendukakan roh, memadamkan sampai menghujat. Menghujat roh artinya menolak karya Roh Kudus di dalam hidupnya. Oke, cukup. Salam Pak, istilah dipisahkan dari dunia, konteks COVID-19 ini gimana? Kita berdoa untuk pemulihan dunia bangsa ini, atau diam saja pasrah jalan hidup? Richard dari Bogor, makasih Richard. Dengan adanya COVID ini kita kan banyak waktu untuk bergumul, berdoa, mencari Tuhan, belajar Alkitab lewat streaming, ya. Lalu saudara yang memiliki uang membantu orang miskin, ini momentum menolong orang susah, membantu hamba Tuhan yang kesulitan. Ini aspek positifnya. Aspek positif yang lain, kita menyadari bahwa hidup ini singkat, rentan, ya. Kita menantikan langit baru, bumi baru. Lalu bagaimana dengan doa kita untuk COVID? Yang pertama, kita harus memerangi secara fisik. Kita menjaga jarak, ya, social distancing, ya. Kita membantu pemerintah untuk tetap stay at home, tidak menjadi carrier. Anak-anak muda mungkin kamu tidak mengalami imbas kalau terpapar COVID, tapi kalau orang tua atau orang yang memiliki penyakit penyerta itu gampang meninggal dunia. Stay at home, jaga jarak, mestinya nurut. Kalau nggak perlu jangan keluar rumah. Itu membantu pemerintah memutuskan mata rantai penyebarannya. Itu fisik kita lakukan. Lalu kita berdoa. Doa itu bukan permintaan, doa itu dialog. Kalau COVID ini karena kesalahan manusia, kita ini ikut memikul dan memerangi, ya saudara, ikut menuai apa yang ditabur oleh manusia sekitar kita. Kalau COVID ini hukuman Allah, apalagi siapa kita berhak untuk mengatur jadwal Tuhan? Jadi kita bukan hanya berdoa, tapi memerangi langsung. Tetapi temukan berkat Tuhan, hikmat Tuhan, maksud Tuhan di balik COVID ini. Jadi pasrah ini bukan berarti kita diam. Pasrah itu kita mendampingi pemerintah, bersama pemerintah melawan corona. Kita menolong saudara kita yang miskin, bukan hanya orang Kristen, orang non-Kristen juga kita mesti bantu, ya. Dan juga orang non-Kristen pun juga membantu orang Kristen kok, ya. Saling tolong menolong, sehingga kesetiakawanan nasional bisa dibangkitkan pada masa ini, dan itu positif, ya saudara, ya. Dan kita sambil menunggu waktu Tuhan. Oke, terima kasih Pak. Gimana cara kita bersekutu dengan Bapak secara benar? Oh, bersekutu dengan Bapak secara benar, ya kita harus ini saudara, mengikuti apa yang tadi saya telah anjurkan. Hidup suci, ya, tinggalkan percintaan dunia, dan untuk itu belajar Alkitab, meditasi, berdoa, jaga pergaulan, ya, memiliki waktu yang cukup untuk doa, jangan bergaul sembarangan, ikuti terus pemberitaan firman seperti ini, ya,
Selamat berjuang. Halo Pak Erastus, tadi Bapak menjelaskan untuk tidak menghakimi orang. Bagaimana sikap kita kalau kita dihakimi? Salam dari Sydney, Hendy. Salam Pak Hendy dari Sydney. Sikap kita waktu dihakimi apa? Kita diam. Kalau Tuhan suruh kita bicara, kita bicara. Kalau Tuhan tidak suruh kita bicara, kita diam. Saya kira saya punya pelajaran mahal ini, saudara. Saya termasuk pendeta yang banyak dihakimi, banyak difitnah, banyak dibully. Bahkan karakter saya dirusak. Dengan surat edaran satu gereja besar, saya tahu reaksi saya apa, diam. Padahal saya mampu memperkarakan dan mempolisikan orang-orang ini, tapi saya diam. Kalau kita memang benar, Tuhan akan membela kita. Kalau kita nggak benar, Tuhan akan bunuh kita. Oke? Jadi kita diam saja Pak, ya, dan minta hikmat Tuhan apa yang harus kita lakukan. Oke, puji Tuhan. Waduh, ini luar biasa ya. Saya Agung Asudungan, umur 27 tahun, Kampar, ya, daerah Kampar. Selamat pagi Pak Erastus, saya telah mendengar khotbah dari YouTube yang khotbah berjudul Hidup Menurut Roh. Segala problematika dalam hidup benar terjawab ketika saya secara konsisten mendengar suara kebenaran. Saya juga mengikuti seminar Bapak di Siantar, Medan. Saya punya kerinduan untuk memahami, mengenal Allah sesuai dengan kebenaran Injil yang murni, yang tidak pernah saya dengar dimanapun, dan memilih STT Ekumene sebagai langkah awal keseriusan saya membangun pengetahuan yang benar. Tapi keterbatasan biaya akibat gejala COVID ini membuat saya semakin tertekan karena saya tidak mampu untuk melanjutkan studi S2 di Ekumene. Saya sarjana non-teologi, saya tidak memohon belas kasihan Bapak. Saya hanya berharap kebijaksanaan Bapak, mohon jawabannya. Pasti ini akan saya telepon ulang ya. Kalau hanya biaya itu masalah kecil ya. Yang penting Anda punya tekad untuk belajar dan melayani Tuhan, ya pasti saya akan dukung ya. Tidak masalah ya. Ya, ini Lai Agung Asudungan ya. Unang takut ya, unang mailah. Nanti ditelepon ya. Nanti staf saya telepon. Kalau sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dan memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat, pasti ya. Ini masalah kecil ya. Yang penting punya tekad. Tuhan memberi saya kesempatan membangun STT ini bukan untuk GSKI saja ya. Ada sinode-sinode yang mengirimkan pendetanya, dosen-dosennya, itu saya dukung ya. Bahkan satu sinode yang tidak memiliki program S2 sedang kami bantu untuk membuat program S2 dengan mendidik mahasiswa mereka. Tapi mereka harus hadir di Jakarta. Mereka kita kirim, kecuali mengikuti blended learning yang tidak menyalahi undang-undang pendidikan. Oke, siap. Haleluya. Pertanyaan saya, sebenarnya penulisan yang benar surga atau surga? Terima kasih, surga yang benar saudaraku ya. Makasih. Salam Bapak Erastus, bagaimana hidup kudus tak bercacat celah dan tidak bisa berbuat bagaimana hidup tidak bercacat dan tidak bercela dan bisa berbuah roh dalam menjalankan hidup di dunia ini? Ikuti khotbah-khotbah saya, saudara akan bisa. Seperti saya belajar itu, ikuti khotbah saya. Saya tidak bisa jawab dalam satu kalimat, tapi saya katakan saudara berbakat untuk bisa masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan surga, karena Anda orang yang haus dan lapar akan kebenaran ya. Sama kita berjuang bro, atau ayo selamat berjuang. Ikuti terus YouTube dan khotbah-khotbah saya. Selamat siang Pak Era, saya diberkati sekali oleh seminar Bapak hari ini, oleh Spirit Bapak untuk hidup kudus dan suci. Tapi bagaimana saya tahu bahwa perjuangan saya untuk sungguh-sungguh hidup kudus dan suci, Tuhan tahu dan berkenan. Terima kasih Pak untuk semuanya. Wah, ini PR saya yang sudah saya gumuli dan saya mulai mengerti. Kalau kita serius, kita akan menemukan salah kita di mana.
Tidak pernah kita berkata, Tuhan ampuni atas kesalahan yang tidak kusadari. Semua kesalahan harus disadari. Ampuni kesalahanku yang tidak kusengaja. Harus disadari supaya kita tahu sengaja atau tidak. Memang kalau masih kanak-kanak bisa berkata begitu, ampuni dosaku yang tidak kusadari. Kita makin tua, makin ngerti apapun yang kita lakukan salah atau benar. Bisa. Maka mulailah dari tidak melakukan hal-hal yang kita pandang salah, hal-hal besar. Sampai nanti hal-hal kecil Tuhan akan beri kita kepekaan. Mulailah sekarang ini, untuk apapun yang saudara pandang salah, jangan saudara lakukan. Ya, untuk apapun yang saudara pandang salah, jangan lakukan. Nanti saudara akan diberi Tuhan bimbingan sampai mengerti bagaimana melakukan apa-apa yang tepat. Oke, selamat berjuang. Ini menyenangkan pertanyaan begini. Kenapa? Ini orang-orang yang akan masuk barisan dari kehidupan anak-anak Allah yang dimuliakan bersama Yesus. Shalom Pak, terima kasih untuk firman Tuhannya Pak. Pak, apakah menginginkan keturunan termasuk ikatan dunia Pak? Saya sudah menggumuli ini meskipun tergolong pasangan baru 8 bulan menikah. Belum diberikan keturunan oleh Tuhan. Saya melihat teman-teman saya semua sudah dipercayakan oleh Tuhan punya anak maksudnya. Namun saya dan suami saya belum. Saya berusaha dan berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan untuk saya agar saya bisa menerima apa yang Tuhan kehendaki Pak. Namun yang saya ingini sebetulnya bukanlah merupakan hal yang umumnya semua orang dapatkan Pak, keturunan. Bukan permintaan spesial seperti menjadi kaya, sembuh dari penyakit yang mematikan dan lain-lain ya. Apakah saya salah Pak terikat dengan dunia jika mengharapkan mempunyai keturunan? Jangankan punya keturunan saudara ya. Jangankan punya keturunan saudara, punya pasangan hidup saja belum tentu diperkenan Tuhan kalau Tuhan tidak kehendaki punya teman hidup. Ada orang yang memang diperkenan Tuhan tidak memiliki teman hidup, tidak menikah. Tapi ada orang yang diperkenan menikah, belum tentu punya anak. Saya ajak saudara santai saja kali, santai saja. Diberi anak puji Tuhan, tidak puji Tuhan. Diberi tahun ini puji Tuhan, tahun depan puji Tuhan, 5 tahun lagi puji Tuhan. Mengalir saja. Jangan memaksa diri. Saudara dan saya itu hidup hanya untuk kesenangan hati Allah. Tolong deh, jangan paksa. Jangan paksa Tuhan. Mengalir saja. Kebahagiaanmu hanya Tuhan. Ada orang-orang yang maksa mengadopsi anak. Dengan mengadopsi merasa hidupnya lengkap. Saya sudah menemukan orang-orang yang salah memilih anak. Saya tidak katakan semua yang mengadopsi anak itu salah ya. Ada orang-orang yang akhirnya kecewa dengan anak-anak angkatnya. Selain logikanya ya, nalar logisnya belum jelas DNA-nya DNA siapa. Yang kedua, belum tentu Allah kehendaki akhirnya jadi berhala anak ini, dan ini akan mendukakan hidup saudara menjadi susah ya. Lebih baik kita santai saja. Kalau sampai tidak punya anak, kita ngurus anak orang bisa, kita bekerja lebih maksimal karena kebahagiaan kita bukan anak, bukan harta, bukan pasangan hidup, tapi Tuhan sendiri. Oke, jangan tersinggung ya, tapi ini demi kebahagiaan kesenangan saudara bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan saudara ikut fertilisasi in vitro atau bayi tabung, lakukan. Jika tidak, jangan paksa. Relax saja, jadikan Tuhan kebahagiaanmu ya. Ada orang yang menikah bukan hanya ini, bukan hanya 8 bulan, sudah bertahun-tahun. Keluarga kami, orang tua saya itu punya anak setelah 8 tahun menikah. Jadi relax saja ya. Oke, Tuhan berkati. Salam Pak Erasto, saya mau tanya bagaimana caranya membedakan kehendak Tuhan atau bukan dalam pekerjaan. Kadang kalau ada peluang-peluang yang kita lihat baik secara logika dan membutuhkan keputusan yang cepat, tapi bagaimana caranya? Tanya Tuhan agar kita tidak salah memutuskan. Terima kasih atas jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. William Untoyo.
baik secara logika dan membutuhkan keputusan yang cepat. Tapi bagaimana caranya, tanya Tuhan agar kita dapat memutuskan. Oke, bagaimana kita memutuskan? Begini, bukan hanya pekerjaan, dalam segala hal memang kita harus selalu sesuai kehendak Allah. Kalau hidup kita bersih, sukacita kita tidak ditentukan oleh materi dunia. Dua hal ini ya. Hidup kita bersih, materi dunia tidak membahagiakan kita. Dua, kerinduan kita terbiasa mau menyenangkan hati Allah dalam segala hal. Anda pasti peka. Bukan hanya pekerjaan, untuk segala hal. Tidak usah mikir panjang-panjang, kita punya naluri. Yang ini Tuhan kehendaki, yang ini tidak. Selamat berjuang. Tidak bisa dalam waktu singkat, tapi berjuang. Nah, kalau sudah mendesak gimana Pak? Berdoa. Ketika Anda sudah berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memberi tanda-tanda ya. Kalau seandainya saudara salah mengambil keputusan, Anda pun juga tidak perlu menyesali. Karena saudaraku tidak perlu menyesali. Tidak perlu menyesali. Karena kesalahan mengambil keputusan pun bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Rileks saja, kita jalani. Yang penting saudara, jangan gagal menyukakan hati Allah. Jangan gagal bertumbuh dalam kesucian dan kebenaran. Tuhan memberkati saudara. Oke, Pak Eras, shalom. Saya mau tanya, kita belajar banyak dari tokoh yang ada di Alkitab. Kita tentu belajar bagaimana mereka beriman kepada Tuhan. Tidak salah kan kalau kita juga belajar bagaimana cara hidup mereka selain Abraham. Oh ya, gini loh saudara, dari Abraham kita belajar imannya, dari Daud kita mengasihi Allah, dari Sadra Mesa Abednego integritasnya. Ini kita belajar tokoh-tokoh iman itu. Tetapi semua mengerucut ke pribadi Yesus. Jangan berhenti di Abraham, jangan berhenti di Daud. Nah, ini kesalahan banyak pembicara, mengambil contoh-contoh perjanjian lama yang akhirnya khotbahnya tidak jauh beda dengan para motivator. Profil kita itu Yesus. Belajar Daud mengasihi Allahnya, tapi jangan belajar dengan 5 bininya, 5 istrinya. Belajar dari Abraham imannya, tapi Abraham punya gundik-gundik, jangan contoh gundik-gundiknya, jangan contoh bergundiknya. Hanya Yesus yang tidak bercela dalam segala hal, itu yang menjadi pusat daripada keteladanan hidup kita. Oke, shalom Pak Eras ya. Saya mau bertanya bagaimana kita benar-benar hidup hanya bagi Tuhan dan kerajaannya. Karena saya benar-benar rindu berubah dan hidup sekudus-kudusnya. Di saat saya berdoa malam hari, gairah itu kuat, tapi siangnya banyak hal yang membuat saya jatuh dan merasa menyesal ketika gagal melakukan kesalahan. Persis seperti yang saya alami, persis. Saya berjuang ini bertahun-tahun loh, saya mengalami ini. Sampai kemudian saya mengarang lagu, satu lagu kalimatnya begini saudara ya, selalu ada di hadiratmu, di tempat tinggi. Sampai saya bikin lagu itu, bahwa aku datang menyembah. Jadi kapanpun aku, saking frustasi, kenapa suasana di ruang doa dengan suasana di luar ruang doa beda ya? Kenapa gairah saya untuk hidup suci malam hari, paginya luntur ya? Maka saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kesetiaanku seperti embun pagi Tuhan. Tapi setelah itu saya bertobat saudaraku sekalian. Aduh saudara, berjuanglah terus. Makanya kalau saudara berdoa malam hari, pagi hari sudah diupdate dengan doa singkat saja, Tuhan aku mau seturut kehendak-Mu. Nanti 3 jam lagi diupdate lagi. Sampai Anda tidak perlu mengupdate karena Anda sudah memiliki integritas yang permanen. Selamat berjuang bro, you akan pasti akan bisa ya. Atau siapa nih ses ini, terima kasih ya saudara, ada di track yang benar seperti yang saya alami. Shalom Pak Pendeta. Kami mendoakan Bapak Pendeta Erastus tetap sehat, tetap kuat dan semakin dipakai Tuhan menyampaikan suara kebenaran Injil Kerajaan sampai ke ujung bumi. Haleluya.
Terima kasih. Terima kasih. Pak Era, saya sudah dan sedang bertobat, berubah seperti yang Bapak ajarkan. Yang menjadi ganjalan di hati saya, apakah dosa-dosa saya harus diakui di hadapan manusia, istri dan anak-anak? Jawabnya tidak. Karena Allah mengampuni, Allah melupakan. Tidak. Ingat, kalau orang mengajarkan membongkar dosa di depan manusia lain, itu salah. Belum tentu istri anak sanggup menerimanya, nanti hubunganmu akan rusak. Tidak. Selesaikan di hadapan Allah dan jangan diulangi, titik. Karena Allah melupakan siapa kita mau membongkar kembali. Ada dosa perzinahan di masa lalu, apakah saya harus minta ampun kepada pihak yang dirugikan, istri dan wanita lain? Tidak selalu. Kalau yang ini tidak selalu. Kalau misalnya ada kaitannya, mungkin bisa. Anda telah selingkuh dan punya anak dan itu mengganggu hidup ekonomi saudara, mungkin bisa dibicarakan, mungkin juga tidak. Ya. Tapi jangan berbuat dosa lagi, saudaraku, ya. Jangan berbuat dosa lagi. Saya berharap mulai sekarang saudara berhenti. Jangan melakukan kesalahan yang sama seperti ini, ya. Mahal harganya, saudara, mahal. Senangnya tidak seberapa, susahnya panjang, ya. Jangan lagi. Makanya jangan bergaul dengan orang yang pikirannya rusak, yang ngomongnya jorok. Jangan nonton film-film yang membangkitkan gairah yang negatif. Jangan. Kadang-kadang kan HP kita tiba-tiba muncul itu gambar yang tidak senonoh atau apa, langsung kita buang. Nggak usah, siapa sih, apa sih orang ini, nggak salah saya, orang saya nggak minta, buang langsung. Nggak ada kompromi, nggak ada kompromi, ya. Bahkan pernah ada orang tanya, Pak, ini gambar kayak begini gimana? Oh nggak patut saya lihat. Nggak usah dilihat, ya. Itu harus tegas kita. Sedih saya membaca ini, ya. Jangan lakukan kesalahan lagi, ya. Tidak usah harus mengaku, lupakan dan jangan berbuat dosa lagi. Karena Allah mengampuni, Allah juga melupakan. Jangan bangkit-bangkitkan. Kalau itu terkait dengan kehidupan yang sekarang sedang berlangsung, istri siap mendengar, nah itu mungkin bicarakan. Pernah selingkuh, punya anak misalnya dan lain-lain, bicarakan. Tapi kalau istri belum sanggup, jangan. Selesaikan dengan cara lain. Ya, oke. Mesti ada mentor yang membimbing ini. Salam Pak, nama saya Ida dari Makassar. Bagaimana caranya memisahkan diri dari dunia jika kita sudah terlanjur memiliki uang yang banyak? Atau bagaimana mengelola uang yang sesuai kehendak Tuhan agar kita tidak melukai perasaannya? Enggak masalah ini. Tetapi masalah ketika orang terikat dengan harta. Yang penting begini loh, asal ada makanan pakaian cukup. Saudara lebih dari makanan, lebih dari pakaian, udah lebih. Jadi sekarang saudara yang penting belajar kebenaran firman sampai bisa menemukan keindahan Tuhan dan kerajaannya. Nanti Tuhan akan bimbing Ibu Ida atau Ses Ida bagaimana mengelola uang itu. Saudara, saya kasih tahu ya, waktu kita meninggal dunia menghadap tahta Allah atau melihat kemuliaan Tuhan atau melihat kekekalan, kita menyesal kalau kita tidak memisahkan diri dari percintaan dunia. Kita akan menyesal kalau kita tidak menggunakan itu untuk kemuliaan Allah yang pada dasarnya semuanya juga milik Tuhan, ya. Selamat berjuang, Ses Ida. Ikuti terus khotbah saya, nanti sudah akan dapat hikmat Tuhan banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Saudara, pertanyaannya banyak sekali dan mungkin tidak bisa selesai sekarang. Aduh, banyak bener nih saudara pertanyaannya. Ada yang panjang sekali, ya. Salam Pak Pendeta, saya Yunita, 47 tahun. Saya sudah mengikuti Bapak dari tahun 2005 sampai saat ini. Saya merasa sangat diberkati. Saya, ini namanya Yunita, saya istri dan ibu, bukan dari orang percaya. Kesukaan dan kerinduan saya bisa mendengarkan khotbah Bapak dan bisa melekat di dalamnya, di dalam Tuhan, seperti saat teduh yang Bapak ajarkan kepada kami. Tapi masalahnya saya tidak bisa menyiapkan waktu dengan pasti untuk duduk diam bersamanya.
pasti waktu dan kesempatan yang dipaksakan, yang paksakan ada, pasti ada waktu untuk dipaksakan, tapi tidak tentu ya jam berapa. Dengan dengan diam-diam pada saat pandemi seperti ini, saya mengucap syukur saya bisa mengikuti setiap program Bapak, walaupun pasti dengan waktu yang tidak pas, dengan siaran berlangsung, artinya ikuti siaran tunda, nggak apa-apa. Sering saya sedih dan menangis Pak, sampai umur saya begini saya belum mempunyai kemerdekaan untuk beribadah. Saya bukan lagi orang yang sehat, saya mengkonsumsi obat darting, tensi saya tinggi 150 sampai 100 ya. Ya. Kalau kelewatan tidak minum obat 150 sampai 100 ya. Ini darah tinggi ya, darting, tensi, darah tinggi, harus minum obat darah tinggi, kalau terlambat bisa 150, 100. Apakah Bapak mengenal dan menikmati saya ketika saya pulang nanti, seperti dia menikmati Bapak dan jemaat Bapak yang rajin hadir setiap waktu ibadah Pak? Saya akan sangat bahagia ketika saya mendapatkan waktu duduk diam bersama Tuhan dan mendapat hadirat Tuhan. Sering tidak Pak, bahkan sering saya kelelahan dengan waktu yang saya dapat untuk saat teduh, ketiduran Pak, dan menyesal belum tentu dapat waktu lagi. Semoga Bapak mengerti dengan penjelasan ini. Salam hormat yang terdalam buat Bapak Erastus dan tim. Saya mengucap syukur untuk keadaan tertekan ini, ketika itu bisa membuat saya semakin mencintai Allah. Ibu Yunita ya, Anda orang yang dikasih Tuhan, Anda akan dikenal Tuhan. Kalau Anda bukan orang yang benar, Anda tidak nulis ini. Anda orang yang patut dibelas kasihani, dan Allah saya pasti membelas kasihani Anda. Allahku, Allahmu, Tuhanku, Tuhanmu pasti membelas kasihani. Tidak harus punya waktu jam berapa tertentu. Sementara kita bekerja, kita juga bisa berdoa, dialog tiada henti. Ya, jangan menyesali keadaan. Kalau Anda sudah memilih satu pilihan dan harus membayar harga pilihan itu, bayarlah. Dan sementara kita menuai apa yang kita tabur, di dalam penuaian tersebut ternyata Allah juga menolong kita untuk menyempurnakan dan mendewasakan kita. Nanti akan berujung. Ini akan selesai pada waktunya. Tunggu saja. Jangan berkata dua hal. Yang pertama, sampai kapan? Karena jawabnya bisa kapan-kapan. Yang kedua, jangan berkata aku tak tahan lagi. Ya, jangan katakan dua hal ini. Jalani terus, ada ujungnya. Tidak mungkin pencobaan melebihi kekuatanmu. Yang kedua, tidak mungkin tidak ada jalan keluar atau penyelesaian. Selamat berjuang. Salam Pak Erastus, mohon penjelasan Bapak. Berkesan untuk jadi manusia berkodrat ilahi, kita harus hidup bersederhana, bahkan cenderung jangan nikmati berkat Tuhan secara berlebih. Unsur hidup sederhana dan berlebih menjadi relatif, dan sampai di mana batasnya? Ya, tinggal di mana Anda tinggal, di mana Anda menetap. Siapa lingkungan Anda? Ya. Lalu bagaimana saudara memanage apa yang Anda miliki? Ntar terjawab lagi. Pak, anak-anak kami yang masih muda bagaimana mengerti khotbah Pak Eras, karena mereka masih berambisi untuk sukses dengan kerja keras, dan semua biasanya punya motivasi untuk jadi berhasil, dan motivasi kuat ini sepertinya bertentangan dengan ajaran Pak Eras. Kami sih paham, tapi bagaimana untuk dapat ditangkap oleh anak-anak muda pada umumnya? Terima kasih Pak. Sebenarnya saudara, kita itu harus sukses di dalam marketplace. Kita harus sukses. Kalau bisa jangan jadi orang kaya, kalau bisa sangat kaya. Jangan jadi orang sukses, sangat sukses mestinya, yang benar, bukanlah yang sukses. Karena kesuksesan itu bahasa dari tanggung jawab kita memaksimalkan potensi. Tetapi masalahnya keberhasilan itu kita persembahkan untuk siapa? Nah, kalau anak-anak muda kadang-kadang obsesinya masih pada egosentris. Kita maklum, kita bisa mengerti. Tetapi kebenaran ini harus diajarkan, dan orang tua bisa jadi model. Orang tua harus menjadi model dengan memberi kata-kata dan sikap hidup
yang membuat anak-anak menyadari tujuan hidup mereka. Kerja keras harus, berprestasi mesti, karena itu bukti cinta kita kepada Tuhan. Nah, motivasinya dimurnikan melalui kebenaran firman yang kita bagikan, kita katakan, dan model hidup yang kita kenakan, Pak, ya. Lalu kembali soal berlebihan tadi, soal sederhana dan mewah. Ini relatif, tergantung kita tinggal di mana. 1, 2, tergantung sikap hati. Kalau naik mobil harga 2 miliar di Jakarta juga orang bisa bilang mewah, tapi di kelompok tertentu ada yang harganya 6 sampai 12 miliar. 2 miliar nggak ada artinya. Tapi ada orang yang naik mobil harga 100 juta juga sudah mewah di satu lingkungan. Tinggal tempat di mana. Lalu kedua, sikap hati. Yang ketiga, apakah jadi batu sandungan atau tidak. Itu saudara. Tahun 1992, 1994 atau saya sudah naik Toyota Crown. Harganya mungkin hari ini sudah 2 miliar, 1,8 atau berapa. Sampai kemudian saya sadar saya salah, saya bertobat, saya mulai tidak pakai Toyota Crown, saya naik Camry, saudara, naik Camry. Saya biasakan Camry. Tapi seiring waktu, dengan usia saya mendekati 59 atau tahun lalu 60, naik Camry duduknya kan duduk begini, saudara. Saya kalau berdiri jadi susah. Ini udah mulai begini karena juga dulu saya melewati tahun-tahun makan tidak baik. Lalu ada staf saya yang berkata, Pak, ini ada mobil dengan harga baik, dengan kilometer yang masih bagus dan harganya murah. Coba, oke deh, Alphard, saudara. Saya beli, saya cicil. Pakai uang muka baru saya cicil. Tapi hal itu akhirnya juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang. Saya agak menyesal juga sebenarnya. Orang bisa, wah, pendeta ini mewah. Padahal harga Camry saya dengan harga Alphard itu seimbang. Alphard baru dengan Camry bekas ini seimbang. Saya mau ganti Camry, tapi ini ada Alphard, ya udah Alphard aja. Alphard tahun lama, saudara. Ya kalau saya tahu ini nggak jadi berkat, ya saya nggak naik. Untuk apa sih kita naik Kijang atau naik mobil niaga yang lain juga sama saja. Udah biasa, saudara, saya naik pesawat, mau bisnis kelas, mau ekonomi juga boleh. Nggak masalah, tentu kalau bisnis kelas saya bisa tidur. Sampai langsung tidur, sudah selonjor. Tidak makan pagi, kadang-kadang nggak makan siang. Tapi kalau keluar negeri ya jelas saya harus makan. Mewah nggak mewah itu relatif, tergantung kita. Saya punya baju batik yang diberikan orang harganya beberapa juta, 1 biji. Ada beberapa. Ini harganya sekitar 200-an ribu nih, saudara. Kayaknya 125 atau berapa, terus jahitnya 90 ribu di daerah Semarang. Saya beli kain di sana, saya jahit di sana. Saya pakai, bagus juga. Kalau yang harganya 6 juta juga sama aja, apa sih bedanya? Jadi kalau orang masih persoalkan begitu kadang-kadang naif, tapi ya kita maklumkan orang sering tidak mengerti, ya. Mewah nggak mewah itu relatif, saudara. Mewah nggak mewah itu relatif. Istri saya sendiri juga punya bisnis, ya. Dia bisa beli mobil lebih bagus dari saya, tapi dia naik Kijang saja. Ya dia ngitung, ya biasalah, cukuplah naik mobil Kijang cukup. Dia bisa beli mobil lebih dari itu. Dia bisa membelikan saya mobil lebih dari yang saya miliki. Udah nggak kita pikir mau naik apa, ini keren atau enggak, udah enggak, saudaraku. Ini juga nggak pakai jam, punya jam beberapa, apa sih artinya? Rolex pun saya punya, saudara, tapi Rolex pemberian orang. Saya punya merah delima atau blue sapphire, orang belikan juga. Saya sudah berkata kepada Pak Cornelis Kiong-Kiong, ini bisa dijual, jual aja deh, saya nggak pakai juga. Pernah orang meninggal mewariskan itu ke saya, tapi saya juga nggak pakai, jual saja nanti kasih untuk gereja. Serius ini. Jadi kita itu rileks saja, saudara. Apalagi sudah bicara soal langit baru, bumi baru, walah kita sudah nggak mikir begitu lagi, saudara. Udah banyak kerjaan, saudara, ya.
Mari kita bangkit berdiri. Selalu untukmu, selalu untuk Tuhan dan Rajaku.